Sela dari 12 Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari game online. Zaman sekarang ini siapa sih yang nggak kenal tentang game online? Pasti semuanya tahu karena dari kalangan anak kecil, bocil-bocil, terus remaja, dewasa, terus ada bapak-bapak yang main game online. Siapa nih yang bapaknya main game online? Jadi kali ini kita akan membahas tentang dampak positif, negatif, dan cara mengatasinya. Yang pertama, kita membahas tentang dampak positif. Dampak positif itu banyak banget ya. Game itu kan biasanya untuk hiburan. Hiburan itu biar nggak suntuk kalau pas nggak ngapa-ngapain nih, bosen pengennya main. Nah, kita bisa main game online, terus nanti telepon sama teman, yuk main bareng yuk gitu. Terus nanti kita kan kalau udah main-main gitu kan mesti ada kayak grup-grup gitu kan, terus nanti kita dapat teman baru, teman online gitu. Jadinya sangat sangat seru sih sebenarnya. Terus nanti kumpul-kumpul sama temen gitu, main bareng gitu. Tapi ada juga dampak negatif dari game online. Yang pertama, kalian pernah nggak sih ingat yang di sosmed banyak banget mas yang rame tuh tentang bocil anak kecil main FF, terus dia minta sama mbak-mbak kasir minimarket suruh top up FF, top up diamond kan. Terus top upnya tuh 150.000. Terus bapaknya datang, terus dia marah sama mbak-mbak minimarketnya karena mengizinkan top up anak kecil seharga 150.000. Kan takut kalau misalnya uangnya dari nyolong apa gimana, mencuri kan tidak baik. Jadi kok bisa sih kayak gitu? Karena mungkin karena kurang pengawasan orang tua. Terus karena pengawasan orang tua jadinya anak kecilnya bisa berani ke minimarket terus top up diamond. Ada juga yang kan kita di sekitar kita mesti tahu lah ya, anak kecil terus main sama temennya di luar, ternyata dia mencuri wifi tetangga. Itu kan nggak modal banget ya. Kalau misalnya pengen main game itu ya pakainya data sendiri dong, pakai kuota sendiri dong. Jadi kayak jangan merugikan orang lain cuma karena main game online. Jadi lebih baik kita mengawasi kayak adik kita, terus saudara-saudara, terus jadi jangan sampai merugikan karena game online. Terus kita juga kalau misalnya kebanyakan terus nanti jadi kecanduan. Kalau mau kenapa mainnya game online, terus diajak ngobrol sama teman, nongkrong, terus mainnya tetap game online, terus kan kayak kurang, quality time-nya tuh kurang. Jadi padahal zaman dulu nih seumuran saya dan teman-teman itu kan masih kecil tuh mainnya kayak main kelereng, main kartu, terus mainnya yang masak-masakan, boneka-bonekaan. Jadi kayak kebersamaannya tuh dapat. Tapi kalau sekarang kan masih kecil udah main HP, main game online, terus pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Jadi kan kayak kurang banget quality time-nya, kurang menikmati masa kecilnya. Terus kayak ada nih satu kasus yang kayak pengangguran tapi dia pengennya top up terus tuh kan, jadi kecanduan kan. Itu jadi kebiasaan, jadi itu nggak boleh. Itu dampak negatifnya sangat berdampak bagi kehidupan kita. Terus nih kita cara mencegahnya tuh gimana sih? Nih cara mengatasinya kita tuh mulai dari keluarga dulu. Dari keluarga tuh kan misalnya anak kecil nih, adik kita atau kakak kita yang sering main game online terus. Jadi kita tuh lebih sering ngajak ngobrol, terus lebih deket lah, lebih suka ngobrolnya. Terus kita kan bisa kan di rumah, terus nanti kalau misalnya
ada mamah kita lagi repot terus dibantuin atau gimana, lihat nih orang tua kita lagi susah terus kan membantu, jadi meringankan pekerjaan orang tua yang lagi berat banget gitu. Terus kayak misalnya bersih-bersih rumah, ngepel, nyapu, terus pokoknya banyak kan di rumah kan, pekerjaan rumah kan banyak, jadi kita berusaha menyibukkan diri kita biar nggak main HP terus main game terus. Jadi kita harus produktif walaupun mau di rumah mau di luar rumah, jadi kita tetap produktif, jangan kebanyakan main game, pokoknya jangan HP terus, jangan kecanduan tentang HP. Saya kan pernah dengarkan, jadi kayak pakar psikologis gitu, saya pernah dengar di sosmed kalau misalnya kita tuh baiknya megang HP itu paling enggak umur anak usia SMP. Jadi kalau misalnya lihat nih orang tua yang dari kecil udah kebiasaan megangin anaknya HP biar diem, terus kan biar sibuk sendiri kan anaknya, itu berarti dia mengajarkan untuk tidak bersosialisasi dengan orang-orang lain dan lebih suka kalau anaknya diem daripada ngobrol sama orang tuanya. Emang dari kecil itu kurang komunikasi, jadi kebiasaan sampai besar terus sukanya main handphone, suka menyendiri gitu, jadi kan nggak bagus. Jadi sebaiknya lebih mending mencegah daripada kita mengobati, karena kecanduan itu nggak cuma kecanduan narkoba dan lain-lain, kecanduan HP pun kita juga bisa, karena sekarang juga udah banyak yang kecanduan HP, dan lebih baik kita meminimalisir kecanduan HP itu mulai dari sekarang dengan cara produktif. Jadi tetap semangat terus yang masih yang udah merasa kecanduan handphone, game online, terus kita produktifnya tuh dengan melatih hobi kita lagi. Kalau misalnya bingung nih hobi saya apa ya, masih bingung nih, terus kan bisa kayak mencari nih, kayak hobi kan luas kan, jadi kita bisa mengeksplor lagi, wah ini, terus akhirnya kita dapat, wah kita ini nih hobi saya tuh di sini, terus nanti kita melatih lagi lebih dalam gitu, biar enggak apa-apa game online kan ya gitulah, game online kan karena gabut aja kan, jadi kita meminimalisir gimana kita biar nggak gabut, tahu kan gabut, nggak mungkin nggak tahu. Jadi semangat produktif. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, terima kasih.